Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah, Tuhan yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kesehatan, kesempatan hidup yang Allah berikan hendaknya membuat kita selalu senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah TV dakwah Al-Suri yang sama berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita tetap masih di topik yang sama dalam prosesi jenazah. Namun di kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada hadis yang ke 1236 dalam Sahih Al-Bukhari, kita akan membahas perintah Rasulullah SAW kepada kita untuk menyolati jenazah ketika kita mendapati jenazah di saat orang-orang mau menyolatkan jenazah tersebut. Ya. An Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir ibnu Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad tuwfiyal yawma rajulun salihun. Satu ketika ada seorang laki-laki yang saleh meninggal dunia. Minal Habasyi, dia dari Habasyah. Fahalumma fasallu alaihi, maka marilah kita berbondong-bondong untuk mengambil bagian dalam prosesi pelaksanaan sholat jenazah tersebut. Qal fasafafna fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'u sufufun. Jadi kondisi demikian ini bisa dilaksanakan oleh kita disebabkan karena Nabi sendiri sebagai contoh dan suri teladan bagi kita itu memberikan teladan dan contoh kepada kita dalam prosesi pelaksanaan daripada sholat jenazah. Maka pada waktu itu sahabat pun mereka mengatakan kami meluruskan saf, kemudian kami mengikuti prosesi daripada apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat jenazah dan para sahabat pun mengikuti dalam prosesi pelaksanaan sholat jenazah tersebut. Ya, jadi jika jenazah itu berada jauh dari diri kita, maka jumhur ulama menyampaikan kepada kita boleh melaksanakan sholat jenazah tanpa berpapasan atau berhadapan dengan jenazah tersebut. Nah, ini hukum dibolehkan untuk kita melakukan sholat jenazah ketika kita mendengar kabar handai tolan saudara kita meninggal dunia. Nah, perlu kita pahami dan kita mengerti secara seksama bahwa mengurus jenazah ini sangat istimewa, sangat luar biasa. Bagus sekali untuk kita berpartisipasi dalam kondisi pelaksanaan daripada pengurusan jenazah. Sebab keutamaan daripada mengurus jenazah ini sangat luar biasa. Allah porsikan pahala untuk mereka yang mengurus jenazah tersebut. Ya, dalam hadis Sahih Al-Bukhari pada hadis yang ke 1240 itu dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazah, barang siapa yang melihat jenazah hatta yusalliya falahu qiratun, kemudian dia menyolati jenazah tersebut, maka Allah berikan pahala kepadanya 1 qirat. Ya. Jadi kalau dia bertemu dengan jenazah, dia melihat jenazah, dia mendapati jenazah, lantas dia ningrung bersama orang yang melaksanakan daripada prosesi pelaksanaan sholat jenazah itu, dia diberikan 1 qirat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala untuk dirinya. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Kemudian daripada prosesi pelaksanaan sholat jenazah itu, dan dia mampu menyisihkan waktunya untuk mengantarkan jenazah ini sampai ke alam kuburnya, maka Allah memberikannya 2 qirat. Ya, Allah memberikan 2 pahala kepadanya dengan 2 qirat. Selanjutnya qila, dikatakan wa mal qiratan, apa itu 2 qirat? Maka
Qal, Nabi SAW bersabda, mithlul jabalainil azimain. Ya, perumpamaan dua qirat itu bagaikan dua gunung yang besar banget, ya, yang besar sekali. Mendapatkan pahala dua gunung yang besar sekali. Coba kita cermati dan kita pahami dengan baik, saudaraku jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para muhsinin dermawan TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, bahwa qirat yaitu pahala seperti gunung yang besar, ya, yaitu ganjaran yang Allah siapkan dan Allah berikan kepada mereka yang istiqomah, mereka yang selalu senantiasa menempatkan dirinya, menyempatkan waktunya, mengisi waktunya ketika mereka bertemu dan berhadapan berpapasan dengan jenazah, maka mereka berusaha untuk ikut serta ambil bagian dalam prosesi kepengurusan jenazah tersebut. Ya, kita bisa memahami secara bersama bahwa sesungguhnya pahalanya sangat luar biasa Allah berikan kepada diri kita. Kita lihat hadis yang baru saja kita dengarkan bahwa orang yang melaksanakan sholat jenazah itu dia mendapatkan 1 qirat. Kalau dia mampu lagi mengantarkan jenazah itu ke kubur, dia mendapatkan 2 qirat. Apatah lagi ketika dia mulai dari prosesi awal, dia ikut memandikan, dia ikut mengafani, dia ikut menyolati, kemudian dia ikut mengantarkan ke kubur, maka dia akan mendapatkan 4 qirat hadiah khusus Allah berikan sebagai pahala untuk dirinya. Maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan pahala 4 gunung yang besar untuk bekal dirinya sebagai batu loncatan mendatangkan kebahagiaan kepada dirinya. Kesimpulan daripada pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, jangan sekali-kali kita lewatkan dan kita abaikan dalam prosesi kepengurusan jenazah ketika kita bertemu dengan handai taulan sahabat, orang tua, kakak, ipar dan lain sebagainya. Ketika mereka mengalami kematian, maka kita masuk, kemudian kita mengambil bagian mulai dari prosesi memandikan, mengafani, menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke alam kubur, sehingga pahala itu akan kita dapatkan dan tentu itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita tatkala Allah nanti kelak di akhirat menampakkan pahala tersebut kepada diri kita. Semoga ini memberikan inspirasi pada diri kita dan mendatangkan pengetahuan kepada kita sehingga kita tidak lalai lagi untuk mengabaikan daripada prosesi kepengurusan jenazah ini ketika kita bertemu dengan handai taulan kita yang mengalami kematian. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.